Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Febri Wahydiarti, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Temanggung. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul pemikiran KHD pada pendidikan program Guru Penggerak, saya berpikir, apakah pemikiran KHD dapat kami terapkan pada siswa berkebutuhan khusus di sekolah kami? KHD membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 5 konsep dasar pemikiran KHD. Pertama, menuntun. Pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu bermain. Kodrat anak adalah bermain. Dalam bermain anak juga belajar. Contoh dalam permainan gubak sodor atau kalasin, anak juga belajar kecakapan hidup, strategi, dan juga matematika. Yang ketiga, ilustrasi petani. Seorang petani menanam bermacam tanaman yang berbeda. Tentu perawatannya pun juga berbeda. Yang keempat, berbudi pekerti atau berkarakter. Pendidikan harus mengolah budi, yaitu cipta rasa karsa, dan pekerti, yaitu tenaga atau raga secara keseluruhan atau holistik, agar melahirkan insan-insan yang bijaksana. Yang terakhir yaitu yang kelima, berhamba pada anak. Artinya mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Setelah saya memahami dan mempelajari konsep pemikiran KHD tentang pendidikan, ternyata pemikiran KHD dapat diterapkan pada siswa berkebutuhan khusus. Dan ternyata pemikiran KHD sebagian besar sudah diterapkan di sekolah kami. Sebelum tahun ajaran baru, kami selalu melakukan asesmen kepada calon peserta didik baru. Tujuannya untuk mengenali peserta didik. Hasil dari asesmen digunakan sebagai acuan dalam pembuatan program pembelajaran. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran KHD, yaitu pendidikan berpusat pada anak. Implementasi di kelas. Sebelum menentukan program pembelajaran, kami melakukan asesmen terlebih dahulu kepada peserta didik. Kemudian, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan media pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian, memposisikan diri sebagai pamong. Relevansi program pembelajaran yang kami laksanakan dengan profil pelajar Pancasila adalah dengan menerapkan pendidikan populer, yaitu vokasi, pembiasaan, dan ekstrakurikuler. Melalui vokasi, siswa belajar membuat aneka kue kering dan basah, kemudian hasilnya dijual keliling kelas. Siswa juga belajar menanam dan merawat tanaman pada keterampilan pertanian. Hasil dari panen kemudian mereka jual di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian siswa juga mengikuti keterampilan cuci motor, praktek pelayanan langsung setiap hari Senin dan Kamis. Hal ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong. Melalui pembiasaan, siswa membiasakan 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Siswa juga membiasakan sholat berjamaah. Hal ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian melalui ekstrakurikuler, membatik, membuat aksesoris, menari, dan menyanyi, sejalan dengan profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, dan kreatif. Tantangan yang kami hadapi adalah sarana prasarana yang kurang memadai, kurangnya dukungan dari orang tua siswa, dan minimnya sumber belajar. Solusi untuk kendala yang dihadapi, melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, dan menciptakan media pembelajaran yang
kreatif inovatif, selalu melakukan pengembangan diri. Sistem pendidikan di dalam kelas untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus akan terlaksana secara efektif apabila memperhatikan asas terikon dari KHD, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentrik. Sekian pemaparan dari saya.